Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Lilis Yuliani di sini. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang cara mencari gradien. Ini biasanya dipelajari di materi persamaan garis lurus di matematika kelas 8 SMP. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung atau belum subscribe channel ini, yuk segera klik tombol merah di bawah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update video terbaru dari kita. Oke, kita lanjutkan langsung saja. Nah, ada beberapa metode di mencari gradien sebenarnya. Yang pertama dengan metode titik. Yang pertama yang harus dilakukan adalah tentukan dulu dua titik yang dilalui oleh garis. Kemudian masukkan ke rumusnya. Rumusnya ini. Gitu kan. Nah, biasanya soalnya itu berupa grafik atau berupa soal cerita seperti ini. Kita coba dulu yang grafik ya. Nah, yang grafik ini, ini harusnya negatif 4 ya. Nah, yang grafik ini kita sudah menemukan titiknya. Nah, atau kita temukan dulu titiknya yang mana gitu. Misalkan ini titik pertama, yang ini titik kedua. Titik pertama ini ada di koordinat 6,0. Yang titik kedua ada di 0,-4. Nah, setelah kita mempunyai dua titik, kita langsung masukkan ke rumusnya. M sama dengan titik keduanya di sini berarti negatif 4 dikurangi 0 per 0 dikurangi 6. Hasilnya adalah negatif 4 per negatif 6. Kita sederhanakan menjadi 2 per 3. Seperti itu. Nah, kalau yang soal cerita ini bagaimana? Ini lebih mudah lagi karena titiknya sudah disediakan. Kita ambil aja misalkan ini titik pertama, ini titik kedua gitu. Maka kita langsung masukkan ke rumusnya. Berarti M sama dengan 8 dikurangi negatif 4. Kemudian 0 dikurangi 2. 8 dikurangi negatif 4 hasilnya 12 per negatif 2 hasilnya negatif 6. Oke, gitu ya teman-teman, mudah kan? Jadi intinya titiknya ditentukan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke rumusnya. Selanjutnya di metode grafik. Kalau kita perhatikan sebelumnya, di sini juga ada grafik ya. Jadi kalau misalkan ada grafik itu bisa pakai titik, bisa pakai metode grafik. Nah, metode grafik ini maksudnya gimana? Nah, kalau kita perhatikan, bagian yang saya arsir ini akan membentuk segitiga siku-siku. Ini kita sebut dengan tinggi, kita sebut dengan alas. Atau yang ini, saya sebutnya ini di Y dan ini di X. Nah, setelah itu kita cari Y-nya ini berapa, jarak dari perpotongan ini kan siku-sikunya di sini kan. Nah, jaraknya dari titik potong ini ke titik sini berapa? Karena di sini 3, Y-nya ini kan ini koordinatnya adalah 0,3, kemudian di sini 6,0. Nah, berarti ini Y-nya 3, jarak dari sini ke sini 3, kemudian jarak dari sini ke sini itu adalah 6. Nah, kita perhatikan arah grafik. Arah grafik itu kita lihatnya dari perpotongan yang di bawah sini. Ibaratkan ini ada sebuah garis lurus, misalkan tadinya ke sini. Nah, arah grafiknya ini jatuhnya kemana? Jatuhnya dia ke kiri. Berarti dia kemungkinan atau sudah bisa dipastikan sih sebenarnya hasilnya adalah negatif. Negatif Y-nya berapa? 3 per 6. Bisa disederhanakan menjadi negatif setengah. Teman-teman bisa coba cara ini. Kalau misalkan masih ragu benar apa enggak, bisa dicek dengan metode yang titik sebelumnya. Kita coba yang sebelah kanan sekarang. Nah, kalau ini selisihnya berapa? Di sini negatif, maka di sini jaraknya berapa? Ingat, jarak itu nggak ada yang negatif, jarak itu semua positif gitu. Berarti di sini posisinya ini 3, kemudian dari sini ke sini 6 gitu ya. Nah, ini berarti garisnya ini dari mana? Dari yang sebelah sini. Jadi yang di bawah. Di perpotongan ini ya. Nah, dari perpotongan ini
garis ini jatuhnya kemana? Jatuhnya ke arah kanan. Berarti kalau kanan bersifat positif, kalau di sini negatif. Nah, M-nya tuh kalau ke kanan positif kan, berarti langsung aja Y-nya berapa? 6/3. Kita sederhanakan menjadi 2. Jadi intinya cuman mencari selisih atau jaraknya Y per jarak X. Hampir sama sih dengan cara tadi, tapi ini dengan visualisasi gambar seperti itu. Kalau teman-teman masih ragu, bisa dicek dengan metode titik yang tadi. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah dengan metode persamaan. Biasanya ada beberapa soal yang dari sebuah persamaan disuruh mencari gradiennya, atau misalkan kalau di persamaan garis lurus ada 2 garis yang saling sejajar atau saling berpotongan gitu kan. Biasanya kita butuh satu gradien ini untuk mencari gradien berikutnya, ya kan? Kita butuh gradien yang ini untuk mencari M2 gitu. Nah, ini dipakainya di sana. Selanjutnya ada 2 bentuk umum dari persamaan garis lurus, bentuk eksplisit dan bentuk implisit. Bentuk eksplisit ini lebih gampang karena bentuknya ada di Y sama dengan MX plus C. M ini gradien, artinya ketika tapi syaratnya di sini 1 ya, koefisien Y-nya harus 1. Nah, kalau koefisien Y-nya 1, maka koefisien X ini adalah gradien. Maka langsung aja, karena di sini Y-nya koefisiennya 1, maka M-nya adalah 2. Karena di sini koefisien Y-nya 1, maka di sini M-nya berapa? Ini koefisien X-nya adalah negatif 1. Kalau misalkan di sini negatif Y bagaimana? Negatif Y, kemudian misalkan di sini 4X min 2, maka M-nya di sini harus 1. Biar 1 diapain? Biar 1, maka semua harus dikali negatif 1. Berarti hasilnya adalah Y sama dengan negatif 4X plus 2. Maka M-nya adalah negatif 4X. Negatif 4 maksudnya ya. Nah, selanjutnya untuk yang persamaan implisit. Bentuk umumnya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ini cara mencari M-nya adalah negatif A per B. Kita perhatikan, A itu adalah koefisien dari X, B itu koefisien dari Y. Maka untuk yang pertama ini M-nya berapa? M-nya adalah negatif, ingat negatifnya itu rumus ya. Negatif, koefisien X-nya, A-nya itu adalah 4, koefisien Y-nya atau nilai B adalah 2. Maka di sini hasilnya M sama dengan negatif 2. Selanjutnya untuk yang ini, nah kalau yang seperti ini gimana? Ini sebenarnya bentuknya masih eksplisit ya, bentuknya masih bentuknya masih implisit, cuman bagian konstantanya dia sudah pindah ruas. Jadi kalau ini konstantanya di sebelah kirinya sama dengan ini sudah pindah ada di sebelah kanan, tapi bentuknya masih implisit. Caranya masih sama, berarti negatif 3 per negatif 2. Hati-hati, koefisien itu angka negatif positifnya ikut di sini ya. Jadi hasilnya M-nya adalah 3/2 seperti itu. Nah, yang ketiga, dengan cara seperti ini maka kita bisa langsung mengubah Y ini agar menjadi koefisien menjadi 1. Biar koefisiennya menjadi 1, caranya bagaimana? Semuanya dibagi 2. Berarti menjadi Y sama dengan 6/2 3X min 2 min 1 sama dengan M-nya sama dengan berapa? 3. Atau bisa juga ini dibuat ke bentuk eksplisit, berarti menjadi 2Y min 6X plus 2 sama dengan 0.
Kemudian kita cari M sama dengan negatif 6 negatif 6 per 2 sama dengan 3. Tuh, mau dengan cara eksplisit atau cara implisit, caranya hasilnya sama gitu ya teman-teman. Mudah kan? Oke, terima kasih sudah mau perhatikan, sudah menyimak video ini dengan baik. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ingin komen, silahkan dan jangan lupa subscribe dan bagikan video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.